Ya, Bapak Ibu sejatinya ketika menyusun arsitektur SPBE, pertama kali yang dilakukan adalah Bapak Ibu mengupas dulu visi dan misi serta strategi organisasi Bapak Ibu sekalian. Tentunya ada Renstra ya, ada RPJMD, di mana di sana ada visi, misi, strategi, kemudian ada indeks indikator kinerja dan lain sebagainya itu dikumpulkan. Semua data-data itu dikumpulkan, nanti Bapak Ibu baru menyusun domainnya, menyusun referensinya, baru menyusun metadatanya. Nah, proses penyusunan ini nanti dilakukan melalui sistem informasi arsitektur SPBE, di mana sistem informasi arsitektur SPBE ini nanti bisa dilakukan dengan dua metode atau dua mekanisme. Yang pertama dilakukan melalui sistem aplikasi yang sudah disediakan, dan yang kedua akan dilakukan melalui template Excel. Jadi Bapak Ibu boleh menggunakan atau boleh menyusunnya dengan dua cara, melalui sistem atau menggunakan template Excel. Nanti Bapak Ibu diajarkan bagaimana caranya. Lanjut. Ketika Bapak Ibu nanti menyusun dengan aplikasi yang sudah kami sediakan, next. Sejatinya nanti kami sudah memodelkan di dalam arsitekturnya, di dalam sistem informasi arsitekturnya, sudah nanti kami modelkan bagaimana Bapak Ibu menyusun arsitekturnya dengan mudah. Nah, untuk lebih jelasnya nanti mengenai bagaimana menyusun arsitektur ini, Bapak Ibu nanti bisa mengecek surat edaran Menpan 18 2022. Di sana ada yang namanya referensi arsitektur. Yang di sebelah kanan pojok ada sektor pemerintahan, urusan pemerintahan itu adalah contoh untuk referensi arsitektur proses bisnis. Jadi nanti ada referensi seperti yang di sebelah kanan, kemudian nanti ada metadata yang hijau di bawah, yang hijau di bawah itu adalah metadata, ya. Jadi nanti Bapak Ibu akan mendapati berbagai panduan mengenai penyusunannya, baik referensinya, metadata maupun menyusun domain arsitekturnya. Ada meta model juga di sana yang nanti akan menggambarkan bagaimana setiap metadata ini akan saling berhubungan. Jadi gambar yang agak kompleks di tengah itu yang banyak garis merah dan garis hitam itu akan menggambarkan bagaimana masing-masing metadata saling berhubungan di dalam sistem informasi arsitektur. Oke, lanjut. Nah, kami modelkan seperti ini, barangkali Bapak Ibu ikut piloting kami di beberapa bulan yang lalu, barangkali sudah bisa mengakses sistem informasi arsitektur SPBE. Di dalam sistem ini kami melakukan permodelan, di permodelannya di selanjutnya, di mana permodelan ini nanti akan bisa mengumpulkan ya, bisa mengumpulkan seluruh informasi, seluruh data terkait dengan arsitektur SPBE Bapak Ibu semua dalam format yang gambar rumah tadi, keterkaitan dan lain sebagainya nanti dilakukan permodelannya di sistem informasi arsitektur SPBE. Di sana sudah kami sediakan tempatnya, permodelannya sudah ada, Bapak Ibu tinggal mengisi. Apa yang harus diisi? Selanjutnya yang harus diisi adalah seluruh domain arsitektur, kemudian referensi arsitektur maupun metadata arsitektur. Nanti diajarin ya Bapak Ibu bagaimana cara mengisi ini. Jadi di dalam sistemnya nanti Bapak Ibu akan mendapati yang disebut domain tuh yang itu. Metadata dari ujung sampai ujung, mulai dari ID proses bisnis sampai RAB itu adalah metadata dan referensinya sudah kami sediakan di folder yang bertuliskan RAB atau referensi arsitektur bisnis. Lanjut. Nah, jika Bapak Ibu menggunakan template Excel, sejatinya Bapak Ibu nanti akan bisa mendapati hal yang sama. Jadi menyusun domain, menyusun metadata, dan selanjutnya adalah referensi, maka akan bisa Bapak Ibu lakukan melalui template Excel. Jadi sama aja Bapak Ibu menggunakan yang Excel, menggunakan sistem, keduanya sama saja. Nanti yang dari Excel, Bapak Ibu tinggal upload ke dalam sistemnya, semua data-data yang ada di dalam Excel secara otomatis akan pindah, akan masuk ke dalam sistemnya, gitu ya.
Lanjut. Jadi di dalam Excel nanti ada metadata, ada domain, dan ada referensi. Ini referensinya kami sediakan juga nanti dalam format Excel. Referensinya Bapak Ibu nanti perlu untuk melakukan identifikasi di level 3. Jadi level 1 dan level 2-nya sudah kami sediakan. Di sana ada RAB, level 1, tingkat 1, tingkat 2, dan nanti tingkat 3-nya sudah kami sediakan. Gitu ya. Nah, RAB level 1 dan level 2 tidak bisa dirubah-rubah sama Bapak Ibu sekalian, tapi Bapak Ibu bisa melakukan validasi pada referensi level 3. Boleh menambah, boleh mengurangi, boleh menghapus, dan lain sebagainya di level 3-nya. Kemudian membuat level 4, level 5, dan seterusnya jika diperlukan. Itu ya. Lanjut. Ini menarik nih. Dengan gambar ini memberikan penekanan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa sejatinya proses kita masih panjang gitu ya. Yang tadi saya sampaikan di awal mengenai domain, metadata, referensi, di mana masing-masingnya harus disusun untuk tiap proses bisnis, untuk tiap domain ya. Baik proses bisnis, data, aplikasi, layanan, dan lain sebagainya. Sejatinya itu belum semuanya gitu ya. Jadi sebenarnya tugas Bapak Ibu sekalian adalah menyusun di 2 posisi atau menyusun di 2 katalog. Kita sebutnya katalog ya. Kalau nanti Bapak Ibu menyusun seluruh domain, nanti akan keluar yang namanya, Bapak Ibu akan mengisi yang namanya katalog. Nah, katalog-katalog ini akan menjadi artefak. Aduh, apalagi ini artefak. Jadi artefak kalau Bapak Ibu bilang arsitektur SPBE, biasanya data-data yang sudah masuk di dalamnya itu kita sebutnya adalah artefak. Artefak itu disimpan di dalam sebuah katalog. Nanti ada katalog proses bisnis, katalog data, dan lain sebagainya. Sama saja, itu per domain. Katalog untuk domain proses bisnis, katalog untuk domain layanan, dan lain sebagainya. Itu kita sebutnya katalog ya. Nah, katalog maupun artefak tadi harusnya dibuat untuk 2 posisi. Yaitu Bapak Ibu membuat di posisi as is, posisi saat ini, dan nanti menyusun dalam posisi to be atau target condition-nya. Jadi ada 2 yang disusun. Seluruh proses bisnis, data, aplikasi, infrastruktur, dan lain sebagainya di 6 domain, di mana nanti ada referensi arsitektur, domain arsitektur, serta metadata arsitektur dibuat dalam 2 tahapan. Tahap pertama adalah as is condition-nya, kondisi saat ini, dan yang kedua adalah to be condition-nya, di sebelah sana, yang target condition. Menyusun target condition nanti disesuaikan dengan RPJMD di masing-masing provinsi atau kabupaten kota Bapak Ibu sekalian. Kalau di RPJMD tentunya kan nanti akan ada tujuan yang dicapai. Misalnya di tahun 2025 Provinsi Kalimantan Tenggara misalnya. Provinsi Kalimantan Tenggara. Siapa tahu ada ya Pak. Nanti saya nyebut salah kalau Kalimantan Utara, ntar bapaknya pulang. Boleh disebut ya Pak, Kaltara. Ya. Misalnya sebagai contoh untuk Kalimantan Utara, nanti di RPJMD-nya sampai tahun berapa Pak? RPJMD-nya saat ini dari Kaltara, RPJMD-nya sampai tahun 2000? Oh Kalimantan Tengah, tuh kan salah. Maklum faktor usia. 2026. Maka RPJMD Kalimantan Tengah akan menjadi target di 2026 mau jadi seperti apa Kalimantan Tengah di 2026. Kalimantan Tengah yang digital, misalnya digital Kalteng atau mau jadi seperti apa itu tentunya bergantung pada RPJMD yang sudah tertuang di 2026 sampai 2026. Itu adalah target condition di 2026 yang disesuaikan dengan RPJMD-nya Kalimantan Tengah. Posisi saat ini di 2022 tentunya harus dipotret dulu. Jadi kita potret kondisi yang saat ini, diisikan seluruh katalognya, diisikan semua artefaknya,
Maka kondisi saat ini as is condition akan menjadi dasar untuk kita menuju target condition yang sebelah sana, gitu ya. Di mana nanti dari as is condition ke target condition ini akan di compare, akan dibandingkan. Perbandingan ini adalah sebuah gap analisis atau analisis kesenjangan yang nanti gap analisis ini akan menjadi roadmap. Di atas yang berwarna biru itu adalah roadmap atau nanti akan menjadi peta rencana SPBE gitu ya. Jadi ada as is, ada to be yang dibuat, nanti di compare, hasil komparasinya, perbedaannya akan menjadi peta rencana SPBE. Itulah hubungan antara arsitektur dengan peta rencana SPBE. Jadi kalau Bapak Ibu ditanya indikator 12 di evaluasi SPBE, sejatinya peta rencana itu dihasilkan dari indikator 11. Indikator 11 itu adalah arsitektur SPBE. Gitu ya Bapak Ibu. Lanjut. Di mana sebenarnya kalau tadi saya bicarakan as is condition, to be condition, hasilnya akan menjadi gap analysis. Gap analysis nanti akan menjadi sebuah peta rencana, betul ya Bapak Ibu sekalian? Peta rencananya ada di kotak yang berwarna orange. Itulah hasil dari gap analysis dari sistem informasi arsitektur SPBE as is dengan to be-nya. Itu jadi peta rencana SPBE. Itu ya. Di mana saat ini yang kami lakukan baru sampai di